sejauh ini menghadapi musim Lebaran, libur yang sudah di depan mata, bagaimana kesiapan Kakor Lantas menghadapi hal ini? Mabes Polri atau Korlantas Polri tentunya sudah menyiapkan operasi ketupat namanya. Kemarin langsung dipimpin oleh Bapak Kapolri, kita melakukan rapat koordinasi strategi-strategi yang akan dilakukan oleh Korlantas Polri dalam rangka menghadapi operasi ketupat. Salah satunya Korlantas Polri dengan stakeholder sudah melakukan survei jalan, sudah mengidentifikasi persoalan dan mengevaluasi operasi ketupat tahun lalu, sehingga skenario cara bertindak tahun ini tentunya adalah update. Baik itu di jalan tol, baik itu di jalan arteri atau nasional, tempat-tempat pelabuhan penyeberangan barang dan orang, termasuk juga tempat-tempat wisata dan jalur-jalur alternatif yang menuju ke tempat-tempat wisata. Ini sudah kita lakukan survei. Baik, ini mungkin baik di jalan tol maupun di jalan arteri atau nasional tadi, jalan-jalan mana saja kah Pak yang diterapkan kontraflow atau one way dan lain sebagainya? Kalau jalan-jalan hampir semua ya, semua menjadi perhatian, tetapi bagaimana nanti akan dilakukan kontraflow, bagaimana nanti akan diberlakukan one way, terutama masalah jalan tol. Jalan tol itu nanti biasanya H-3 sesuai dengan bangkitan arus, itu nanti ada traffic accounting. Dari traffic accounting itu nanti kami kerjasama dengan Jasa Marga ketika gate tol Cikutama sudah sekian ribu, jadi sudah ada warning untuk dilakukan kontraflow dulu. Jadi kontraflow menuju ke arus mudik, karena di jalan tol itu juga ada bottleneck dari lajur 3 menjadi 2, terus 3 dan 2 ya. Setelah dilakukan kontraflow, terus kita melihat ketika masih ada bangkitan arus, biasanya itu H-3, itu akan kita lakukan one way nasional. One way nasional itu dari kilometer 70 sampai kilometer 414 di Kalikangkung. Itu Trans Jawa, jadi dilakukan one way nasional. Baik, sejauh ini kan prediksinya bahwa mudik libur lebaran tahun ini adalah menjadi libur mudik lebaran yang sangat padat begitu ya, di mana masyarakat paling banyak akan diprediksi libur lebaran mudiknya pada tahun ini. Ini strategi apa saja yang sudah dilakukan selain tadi one way dan juga kontraflow? Nah, baik, di samping nanti skenario kontraflow one way, termasuk juga pengalian arus, termasuk juga tata kelola rest area, kita manajemen yang komprehensif. Kan ada kebijakan pemerintah tentang WFA, work from anywhere. Work from anywhere ini membantu sekali pemudik untuk bisa lebih awal berangkat, jadi terurai. Jadi WFA itu kan tanggal 24 sampai operasi selesai, itu sudah diberlakukan sehingga masyarakat mungkin dari awal sudah melakukan perjalanan. Oleh sebab itu nanti akan terurai, namun demikian biasanya memang puncak arus mudik itu H-2 atau H-3. Itu baru kita lakukan strategi kontraflow dan one way, termasuk juga di jalan-jalan nasional, di samping jalan perkotaan, terus jalan nasional, itu juga menjadi perhatian karena polisi juga menggelar pos terpadu, pos pelayanan jumlahnya hampir sekitar 2.000 pos yang untuk di jalan-jalan, baik itu di arteri dan jalan nasional. Baik, ini mengantisipasi kepadatan penduduk yang akan mudik, apakah akan ada tambahan rest area ataupun mungkin pengisian bahan bakar dan lain sebagainya? Dalam rapat koordinasi semua punya kontribusi ya, dari Pertamina, juga dari Perhubungan, dari PUPR, semuanya berkontribusi dan sama-sama untuk menyiapkan mudik ini. Tetapi berkaitan dengan bangkitan arus, baik itu di jalan tol, baik itu di jalan nasional, tentunya rekayasa lalu lintas adalah yang paling utama. Apakah nanti akan dimasukkan ke jalur-jalur alternatif? Kalau di tol nanti akan kita lihat gate tol, exit tol, contohnya mungkin yang dari Jakarta menuju ke Banyumas menggunakan Pejagan. Kalau sudah penuh nanti kita akan salurkan ke Pemalang. Pemalang penuh lagi, nanti kita salurkan ke tol yang menuju ke Jogja Solo itu. Jadi alternatif pengalian arus itu melihat dari perkembangan bangkitan arus yang ada di jalan tersebut. Baik, ini jumlah personel yang dikerahkan oleh kepolisian untuk menghadapi puncak arus mudik dan juga arus balik ini seperti apa Pak? Dan juga kapan prediksi puncak arus mudik dan baliknya? Jumlah personil selama semua operasi ketupat ini hampir sekitar 93.000 ya.
itu belum yang stakeholder lainnya. Jadi tergelar di seluruh Indonesia, jadi ada pos terpadu, ada pos pengamanan dan pos pelayanan. Ini sudah digelar semuanya. Sehingga pada titik-titik krusial, baik itu black spot, baik itu trouble spot, itu tempat-tempat itulah yang dikelola betul, dijaga betul, karena memang karena ini Lebaran, karena ini operasi ketupat, pasti rame. Karena rame itulah di tempat-tempat itulah dilakukan penjagaan, terutama juga pada saat H+2 Lebaran itu di tempat-tempat wisata. Tetapi kalau puncak arus mudiknya itu tanggal 28. Tanggal 28, ya. Baik. Jadi semua personel kepolisian tadi 93.000 tadi ya? Ya. Siap begitu ya Pak menghadapi puncak arus mudik ini? Ini agenda tahunan sudah siap sekali, hanya tahun ini agak berbeda. Ada irisan tanggal 29 itu hari Nyepi, tanggal 31, tanggal 1 itu Lebaran, sehingga pengaturan rekayasa arus lalu lintas yang dari Banyuwangi ke Tapang menuju ke Bali ini ada mekanisme yang harus diatur, sehingga pada tanggal 28 itu yang ke Bali sudah mulai ditutup. Sehingga kita harus bisa mengatur mana yang segera keluar ke Bali dan mana yang masuk ke Bali. Ini karena irisan antara operasi ketupat Lebaran dengan Hari Raya Nyepi. Baik, untuk di luar Jawa sendiri seperti Trans Sumatera, seperti apa Pak pengamanannya? Kalau Trans Sumatera kemarin kita pada saat rapat koordinasi di Medan ya, di Medan nanti arah ke Danau Toba itu cukup padat. Terus di Lampung penyeberangan Bakauheni ke Merak ini sudah kita kelola dengan baik, termasuk juga penyeberangan baik arus balik dan mudik dari Merak menuju ke Bakauheni, dari Ciwandan menuju ke Wika, dari BPJ menuju ke BPJ yang ada di Lampung, ini sudah terkelola dengan baik, sehingga ketika nanti terjadi kepadatan, terjadi antrian, itu ada rumus hijau, kuning, merah. Jadi hijau itu situasi normal, kuning itu sudah terjadi antrian panjang, merah itu sudah antrinya sudah mengular, sehingga harus disiapkan buffer zone, terus kita siapkan delay system nanti di jalan tol atau di jalan-jalan yang sudah kita persiapkan. Ini sudah kita kelola dengan baik. Baik, ini seperti yang Bapak sampaikan bahwa libur Lebaran bertepatan dengan Hari Raya Nyepi. Ini kan berarti memang akan terjadi kepadatan begitu ya. Ini seperti apa Pak kerjasama Korlantas Polri dengan Kementerian Perhubungan dan juga Jasa Marga untuk memastikan kelancaran arus mudik ini? Sebelum operasi beberapa minggu yang lalu kan kita jalan semua ya. Dari Kementerian Perhubungan, dari PUPR, dari Jasara Harja, ini cek mitigasi, kita mengupdate betul posisi-posisi yang sekarang dikaitkan dengan analisa dan evaluasi tahun lalu. Jadi tahun lalu analisanya seperti apa? Contohnya tahun lalu kita menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan mudik gratis, bus yang sudah disiapkan. Tetapi menghimbau juga kepada masyarakat agar mudiknya tidak menggunakan roda 2. Ternyata masih banyak mudik dengan roda 2, ya inilah yang harus kita kawal. Karena masyarakat harus kita lindungi, bahkan kita kawal prioritas ini, yang khususnya roda 2 ini. Dari Polres ke Polres kita kawal, bahkan pada saat nanti mau buka puasa kita siapkan takjil, dan ini menjadi perhatian kita semuanya. Agar supaya hasil analisa dan evaluasi tahun lalu, anatomi kecelakaan itu paling banyak kendaraan roda 2. Ini menjadi perhatian untuk kita kawal dengan selamat. Baik, ini apakah ada regulasi baru yang dibuat untuk mengawal kendaraan roda 2? Dan juga bagaimana perubahan regulasi, apakah juga ada untuk kendaraan besar seperti truk dan lain sebagainya? Sebetulnya kalau untuk roda 2 ini pemerintah dan kami semua mengharapkan untuk tidak menggunakan mudik dengan roda 2 ya, karena rentan sekali kecelakaan. Terus yang kedua, pemerintah juga melalui SKB, surat keputusan bersama, itu juga mengurangi operasional kendaraan besar sumbu 3 untuk tidak beroperasi selama operasi, baik itu di jalan tol dan di jalan nasional. Jadi kendaraan berat sumbu 3 itu dilarang untuk beroperasi karena memang kita harus memprioritaskan para pemudik. Dari pemudik ini adalah duta-duta bangsa kita, rakyat kita yang harus kita kawal betul dan mereka bisa melakukan Lebaran itu dengan aman, nyaman, dan bahagia.